manusia itu memiliki darah dan daging, maka untuk masuk bergaul kali menebus manusia, maka Allah di dalam Yesus Kristus dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Dan supaya dia bisa bertemu dengan manusia, maka dia harus menggunakan namanya apa? Darah dan daging. Itu maksudnya. Namun ketika dia menggunakan darah dan daging, bukan berarti dia meninggalkan kealahannya. Tidak. Dia tetap Allah 100%. Tetapi yang dibahas adalah tubuhnya sendiri. Sehingga dalam teologi kita memahami, kalau saudara pegang ini sungguh-sungguh, tidak akan pusing. Ketika ada tantangan, ada ajaran-ajaran sesat, angin-angin sesat dan lain sebagainya. Yang pertama, Allah Bapa adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak dibatasi. Namun dia dapat dibatasi oleh apa? Atribut moralnya. Dia maha suci. Maka dengan maha suci ini membatasi dia untuk tidak berbuat dosa. Bisa tidak berbuat dosa. Sehingga atribut-atributnya ini membatasi dia untuk tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan atributnya. Kalau dia maha kasih, dia tidak mungkin merancang kehancuran dalam hidup kita. Betul? Sehingga tetap atributnya mengikat untuk tetap mengasihi. Nah, Allah bukan bersifat kasih, tapi 1 Yohanes 4 dikatakan Allah adalah kasih. Totalitas Allah itu kasih, sehingga Allah tidak mungkin merancang kehancuran bagi kita. Itu maksudnya. Sehingga Allah Bapa adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak kasih, Allah yang maha besar. Tapi dalam aspek moralitas dan atributnya, dia dibatasi di dalam atribut-atributnya. Bisa memahami ini? Sehingga jangan katakan, loh Allah itu kan maha besar, Allah bisa bikin apa saja. Maka kau katakan kalau begitu Allah juga bisa bikin dosa. Betul kan? Allah juga bisa bikin kejahatan. Tidak, karena dia dibatasi oleh atribut-atribut moralnya. Yesus Kristus, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, maka dibatasi diri dalam ruang dan waktu. Betul? Membatasi diri dalam ruang dan waktu. Sehingga ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Maka ada seorang pegawai istana, ketika hambanya atau anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus, betul? Minta supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus tidak dibatasi. Untuk apa lagi jalan kaki ke sana, toh? Toh di sana juga dia ada. Tidak. Karena ketika dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya dalam tubuh darah dan daging, sehingga dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Tapi roh Allah itu di dalam karyanya dibatasi oleh firman-Nya. Saya ulangi kalimat ini. Karena banyak ajaran sesat yang muncul, sehingga kadang-kadang mereka menafsirkan jiwa itu. Mereka katakan Roh Kudus itu besar, Roh Kudus itu bikin apa saja, Roh Kudus itu bikin begini, bisa tertawa orang supaya sampai terpinggal-pinggal 10 hari. Karena ada ajaran-ajaran seperti itu. Tapi saya mau katakan, yang mewahyukan firman apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang mewahyukan firman. Roh Kudus tidak mungkin di dalam karyanya bertentangan dengan firman. Betul? Karena dia membatasi karyanya di dalam firman. Ini konteks yang harus ada dalam konsep berpikir kita. Sehingga kita tidak tertipu oleh fenomena-fenomena dunia ini. Dan ketika sesuatu fenomena terjadi, mari kita melihat kembali kepada Alkitab. Apakah betul fenomena karya Roh Kudus seperti itu? Karena semua ada di sini. Karena buat 1 Timotius 3:16 ya, dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, betul? Segala tulisan berarti berbicara tentang firman Allah itu mutlak. Dan Roh Kudus tidak akan berkarya keluar daripada firman-Nya ini. Ini prinsip. Sehingga Allah mungkin berkarya keluar daripada atribut-atribut moralnya Allah Bapa. Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia tidak akan mungkin meninggalkan keterbatasan dia sebagai manusia ketika jadi manusia di Yerusalem. Tiba-tiba dia bergerak ke sana. Tidak. Tetapi ketika Roh Kudus berkarya, dia tidak mungkin melebihi firman-Nya. Kalau dia melebihi firman-Nya, dia bertentangan dengan firman Tuhan. Betul? Ini pengajaran. Perlu ada dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak goyah ketika kita mendengarkan angin-angin sakal, kata Pak Paul. Sehingga ketika kita turun, apakah ini Roh Kudus atau tidak? Gitu kan? Tidak. Tapi kita sudah punya filter ini, sehingga kita tidak goyah. Tidak usahlah bicara dari doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin. Hanya ini saja, sebenarnya kita punya filter. Benar? Nah, sehingga ketika Allah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus,
maka pada saat itu dia menggunakan tubuh dan darah. Maka ketika dari sisi manusia itu dilihat, maka otomatis kelihatannya dia lebih rendah daripada malaikat. Kelihatannya, tapi bukan dia lebih rendah, karena dia tetap Allah. Dia manusia, tetapi dia adalah Allah. Sedangkan lebih rendahnya ini kalau karena malaikat adalah roh. Sedangkan ketika Yesus menjadi manusia, maka membatasi dirinya menjadi manusia itu sendiri, darah dan daging. Nah, ketika dia menjadi manusia, baru saudara dan saya bisa berkomunikasi dengannya. Petrus berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yang lain boleh goncang iman, tapi aku tidak tergoncang iman. Kalau Tuhan Yesus roh, Petrus akan bilang, Yesus, di manakah engkau? Seperti tadi kan? Di manakah engkau? Di Taman Eden. Tuhan Yesus berteriak, Tuhan Allah berteriak, Adam, di manakah engkau? Hari ini kita mendengar konteks. Namun dalam konteks ini, kalau Yesus adalah roh, sahabat, Yesus ini tidak tahu ngomong Yesus di mana, betul? Tapi ketika Yesus membatasi diri dalam darah dan daging, nah disitulah dia boleh mengatakan, Yesus, betul? Yang lain boleh tergoncang iman, tapi aku tidak tergoncang iman. Arahnya jelas. Dia tidak begini, Yesus di manakah engkau, begitu kan? Begitupun ketika Tuhan Yesus bicara sama Simon Petrus di pantai danau Genesaret. Kemudian Tuhan Yesus katakan, Hai Simon, anak Yohanes. Ada yang nama Simon di sini? Ada. Hai Simon, anak bla 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 bla. Apakah engkau mengasihi aku? Yang bicara ini bukan roh yang lewat air dulu, langsung Petrus ketakutan gitu. Itu hantu. Tapi Yesus yang kelihatan, dan dia membatasi diri. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Kenapa terjadi dialog ini? Karena Yesus membatasi dirinya. Betul? Nah, ketika dia membatasi dirinya, dia mengalami apa yang saudara alami. Yaitu dia pernah haus, dia pernah merasakan namanya kesakitan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan dia. Boleh dari situ engkau boleh sungguh lagi merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu nikmat. Amin. Sehingga di sini bukan berarti Allahnya ditinggalkan dan dia rendah dari mereka. Tidak. Tapi dari sisi kemanusiaannya ini. Yang kedua, kenapa? Sehingga dikatakan seketika lebih rendah daripada mereka. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 2-3. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang benar belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Dalam konteks ini kita melihat bahwa dikatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan apa? Saudara-saudaranya. Kalau Yesus tidak merendahkan diri menjadi manusia, memakai darah dan daging, maka saudara dan saya bukan saudara Tuhan Yesus. Betul? Saudara dan saya bukan Tuhan Yesus. Karena kita melihat Allah tidak pernah mati, kan? Betul? Allah tidak pernah menderita. Allah tidak pernah namanya pernah di atas kayu salib. Kalau namanya Allah, mana roh mau bisa disalibkan? Pas paku begini, mau paku apa? Betul? Tidak bisa dipaku, tidak bisa paku. Tiba-tiba kok kayu kosong? Ya, makanya ada film-film tuyul dan bayul. Ada di Indonesia ya. Tiba-tiba mau masukin di sini, di kantong itu apa itu? Buli-buli apa itu? Masukin ke dalam dia masuk susu, itu tuh. Ternyata pikirnya dia sudah di dalam, sudah mati.